Yakin kamu mengikuti mazhab Syafi'i? Ingat, Imam Syafi'i itu tidak maulidan, tidak tahlilan, tidak selamatan, tidak zikir keras, tidak berdoa keras, mengharamkan musik. Kalau ada kelompok yang benar-benar Facebooknya Ma'ruf Khazin, bukan mazhab Syafi'i tapi sok tahu mazhab Syafi'i. Di poster ini dikira bila tidak sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i, maka bukan mazhab Syafi'i. Saya sarankan kepada kalian yang ingin belajar agama melalui media sosial, kalian alangkah baiknya bisa berteman atau paling tidak karena sahabatnya sudah banyak ini, kalian mengikuti akun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mubarak Azhari dimanapun berada. Di media sosial mungkin pernah sahabat temukan poster semacam ini. Yakin kamu mengikuti mazhab Syafi'i? Ingat, Imam Syafi'i itu tidak maulidan, tidak tahlilan, tidak selamatan, tidak zikir keras, tidak berdoa keras, mengharamkan musik. Kalau ada kelompok yang benar-benar menjalankan seperti mazhab Syafi'i, itu kamu musuhi. Lalu mazhab Syafi'i mana yang kamu ikuti? Ternyata poster ini sahabat banyak yang membuat risau, terutama bagi mereka yang biasa melaksanakan tahlilan maupun melaksanakan selamatan. Pada konten kali ini saya akan menyampaikan pendapat salah seorang ulama, yaitu Kiai Ma'ruf Khazin. Beliau ini adalah ulama dari kalangan NU. Beliau pun menjawab poster tersebut dengan tulisannya di media sosial, di akun Facebooknya Ma'ruf Khazin. Bukan mazhab Syafi'i, tapi sok tahu mazhab Syafi'i. Di poster ini dikira bila tidak sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i, maka bukan mazhab Syafi'i. Padahal di dalam mazhab Syafi'i bersifat dinamis. Akan biasa menemukan khilafiyah dan perbedaan pendapat di antara ulama pengikut mazhab Syafi'i. Beda dengan Salafi. Jika syekh mereka mengatakan A, maka harus A dan tidak boleh berbeda sedikit pun. Berikut kata beliau, saya kutipkan langsung dari kitab Jadi tuduhan orang yang mengatakan bahwa Syafi'i tidak maulidan, tidak selamatan, tidak tahlilan, dan mengharamkan musik, ya. Di sini dijawab langsung dengan pendapat Imam Syafi'i langsung, yaitu dari kitab beliau, kitab Yang pertama, tidak maulidan. Kita lihat, bagaimana mungkin Imam Asy-Syafi'i melakukan maulid? Maulid itu baru dikenal pada masa Malik Muzaffar, yaitu tahun 549 Hijriah. Sementara Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Jadi pada saat Imam Syafi'i wafat, maulidan itu belum ada. Kemudian ditambahkan dengan pendapatnya Imam atau Syekh Ahmad Umar Hashim, salah seorang ulama pakar hadis di Mesir. Beliau menyebutkan di zaman sahabat, zaman tabi'in, termasuk di zaman Imam Asy-Syafi'i itu belum ada maulidan, sebab di zaman itu orang-orang masih sering terbayang gerak-gerik dan keseharian Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, setelah zaman terus bergulir dan umat muslim sudah mulai banyak melupakan Rasulullah, banyak sunnah-sunnah Nabi yang sudah mulai dilupakan, sifat-sifat Rasulullah pun demikian, mulailah dilakukan atau diperingati perayaan Maulid untuk mengenang kembali akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, jawaban atas tahlilan. Imam Syafi'i katanya tidak tahlilan. Sekarang dijawab, tahlilan memiliki rangkaian di dalamnya itu membaca Al-Quran. Ternyata Imam Asy-Syafi'i menganjurkan membaca Al-Quran di kuburan dan pahalanya sampai kepada orang yang wafat. Jadi kalau dikatakan tahlilan itu tidak ada dalam mazhab Syafi'i, bahkan Imam Asy-Syafi'i sendiri tidak menganjurkan, tidak membolehkan itu,
Loh, kenapa Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu boleh dan pahalanya sampai. Sementara dalam konsep tahlilan itu ada Al-Quran yang dibacakan di sana. Kemudian ada zikir semacam la ilaha illallah, ada tasbih, ada sholawat. Dan semuanya itu diniatkan agar Allah sampaikan pahalanya kepada orang yang kita niatkan tadi. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Imam Asy-Syafi'i juga membolehkan tahlilan. Yang ketiga, acara selamatan. Selamatan ada banyak bentuk. Pengikut mazhab Syafi'i di Indonesia sangat gemar melakukan selamatan, pindah rumah, punya kendaraan baru, dan sebagainya. Kalau ini yang dimaksud, maka dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Di poster tadi disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak pernah melaksanakan selamatan. Tapi ternyata di kitab Al-Um disebutkan. Saya bacakan. Asy-Syafi'i berkata dalam dikte, menghadiri walimah adalah anjuran. Walimah yang dikenal adalah pernikahan, kemudian akad nikah, ada juga setelah melahirkan, khitan, dan setiap kebahagiaan yang didapat. Nah, berarti pindah rumah, dapat mobil baru, kemudian selamatan, juga disebut walimah. Nah, nama walimah bisa disebut untuk hal itu. Nah, dalam kitab Al-Um. Jadi kalau yang dimaksud selamatan adalah berkumpul di rumah duka saat kematian, Imam Syafi'i sebatas menyatakan makruh. Kalau memang dikatakan itu selamatan dan tidak dibolehkan tahlilan. Nah, ternyata Imam Asy-Syafi'i menyebutkan itu makruh, bukan haram. Jadi makruh sahabat, makruh itu jangan kita sampai menerjemahkannya, mengertikannya bahwa makruh itu adalah haram. Makruh itu pun dimakruhkan jika menimbulkan kesedihan baru. Tapi kalau misalkan tuan rumah justru berbahagia dengan kedatangan orang, mengurangi kesedihan mereka, tentu hukumnya pun pasti berbeda. Yang keempat, zikir dan doa suara keras. Katanya Imam Asy-Syafi'i tidak melakukan itu. Berikut dikutip dari kitab Al-Um. Asy-Syafi'i berkata, jika ada imam melakukan zikir dengan apa yang telah saya sebutkan, kata beliau, dengan suara keras atau suara lirih atau pelan, maka sama-sama bagus. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i, berzikir dengan suara keras maupun suara lirih itu sama-sama bagus. Tetapi saya memilih agar imam dan makmum berzikir setelah sholat dengan suara lirih. Namun Imam Asy-Syafi'i memilih untuk zikir yang suara lirih atau pelan. Oke, sekarang coba kita amati. Di zaman Imam Asy-Syafi'i, orang-orang pada saat itu, terutama orang Arab ya, mereka dekat dengan ulama. Pemahaman mereka terhadap ilmu agama juga bagus. Mereka pun menghafalkan wirid-wirid itu, bahkan mungkin hadisnya pun mereka hafalkan. Tapi di zaman sekarang ini, jangankan hadisnya, zikirnya pun kadang orang tidak menghafalkan. Maka dengan berzikir dengan suara keras oleh imam, suara yang bisa didengarkan oleh makmum, tentu akan membantu makmum untuk berzikir. Kalau imam suaranya pelan, bagaimana makmum bisa mengikuti zikir itu? Sedangkan makmum sendiri tidak menghafal zikir itu. Yang berikut, katanya Imam Asy-Syafi'i mengharamkan musik. Berikut pendapatnya. Mendengarkan nyanyian gembala dan lagu-lagu orang Arab pedalaman, maka boleh. Sedikit atau banyak juga mendengarkan syair juga dibolehkan. Mari kita perhatikan dulu. Di masa Nabi sudah ada alat musik bernama duf, sejenis terbangan. Namun para sahabat, juga ulama mazhab di masa awal, menemukan hal berbeda sehingga bersikap keras terhadap musik. Jadi di masa itu, setelah negeri Persia dan Romawi ditaklukkan, maka menjadi jelas bagi para sahabat tentang tradisi nyanyian mereka dengan lagu-lagu yang tersusun, alat musik dan syair-syair yang mengungkap hal-hal haram seperti minuman keras dan gambar-gambar wanita cantik yang membangkitkan syahwat. Secara watak akan disukai oleh nafsu. Dengan alat musik yang dapat melalaikan, dapat mengeluarkan dari mana. Jadi sahabat sekalian rahimakumullah, dalam kitab Fathul Bari tadi disebutkan bahwa sebab diharamkannya musik saat itu karena muatan musik itu, liriknya itu bermuatan syair-syair yang menggambarkan tubuh wanita yang cantik. Kemudian juga ada hal-hal yang bersifat minuman keras disinggung dalam syairnya. Nah, itulah yang bisa membangkitkan syahwat pada saat itu. Nah, makanya para sahabat juga para ulama mazhab mengharamkan musik di saat itu. Tetapi di saat ini ada musik yang justru
membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, misalkan dengan nasyid ataupun dengan salawat-salawat. Kalau kita perhatikan, saya pernah memposting hukum musik yang dijelaskan oleh Habib Ali Al-Jupri. Silakan klik web atau konten di atas. Ya. Sahabat sekalian rahimakumullah. Jadi apa yang kita saksikan dalam media sosial seperti poster-poster begini, ini tidak bisa kita telan mentah-mentah, tapi kita cari sumbernya, benar atau tidak. Nah, kita tidak tahu siapa yang membuat poster seperti ini, sehingga meragukan orang-orang yang mungkin sudah rutin melaksanakan maulidan, tahlilan, selamatan, zikir keras, berdoa keras, dan mengharamkan musik dan menghalalkan musik. Sahabat sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan saya sarankan kepada kalian yang ingin belajar agama melalui media sosial, kalian alangkah baiknya bisa berteman atau paling tidak karena sahabatnya sudah banyak ini, kalian mengikuti akun Ma'ruf Khazin. Beliau ini seorang ulama aswaja, ulama moderat, ulama yang juga sepaham dengan alma mater kami di Sulawesi Tengah, di Al Khairat Palu. Begitu pula sejalan dengan ideologi ulama-ulama Al-Azhar. Sahabat sekalian rahimakumullah, demikian, semoga bermanfaat. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.